Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hoerunisa dengan NIM 2385110015 dari kelas SPI 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Pembelajaran SKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Kondisi Sosial Masyarakat Arab Pra-Islam. Namun sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu bahwa sebelum masuknya Islam itu, mereka selalu disebut dengan zaman jahiliyah? Dari teman-teman semua, apakah sudah mengetahui apakah itu yang disebut dengan zaman jahiliyah? Nah, zaman jahiliyah ini merupakan zaman pada saat tidak adanya nabi, kemudian mereka tidak mempunyai agama untuk mereka anut, kemudian mereka juga tidak mempunyai sosok untuk mereka teladani yang dapat membimbing atau mengarahkan hidup mereka kepada yang lebih baik. Sehingga mereka tidak mempunyai nilai-nilai moral. Dalam pembelajaran materi kali ini, kita akan membahas 3 pembahasan. Di antaranya, yang pertama itu ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian yang kedua, ada tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga itu ada sifat dan karakter masyarakat Arab pra-Islam. Mari kita membahas satu-satu. Nah, pembahasan yang pertama itu ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, masyarakat Arab pra-Islam ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada penduduk kota. Lalu yang kedua itu ada penduduk gurun. Di mana kebiasaan penduduk kota itu, mereka untuk tempat tinggalnya sudah menetap di satu tempat. Kemudian mereka juga sudah mengerti caranya untuk bercocok tanam, dan mereka juga sudah melakukan sistem perdagangan. Namun untuk kebiasaan penduduk gurun itu, mereka untuk tempat tinggalnya masih nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kebiasaan mereka juga sering mendirikan tenda-tenda, kemudian mereka menggembala domba, mereka berburu, dan mereka juga menyerang terhadap musuhnya. Kepercayaan masyarakat Baduy, kebiasaan-kebiasaan tadi itu menjadi salah satu kepercayaan yang dimana pekerjaan tersebut lebih pantas dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena contohnya itu seperti peperangan. Peperangan itu cara mereka untuk mempertahankan kehormatan serta harga diri mereka. Nah, contoh peperangannya itu seperti yang dilakukan oleh Bani Taglib dan juga Bani Bakar, di mana perangan tersebut dipicu oleh adanya pembunuhan pada seekor unta milik Al-Abbas. Nah, dalam sistem kepemimpinan masyarakat Arab Jahiliyah terpecah sehingga menjadi terbentuknya beberapa suku, di mana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama atau sering disebut dengan Syekh atau Amir. Syekh atau Amir. Di mana Syekh atau Amir tersebut memiliki hak seperti mereka bebas untuk menentukan peperangan, kemudian mereka juga memiliki hak untuk membagikan harta rampasannya dari hasil peperangan tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada tradisi-tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama itu ada mengugurkan anak perempuan yang masih hidup. Karena pada saat zaman jahiliyah itu, wanita mempunyai kedudukan yang sangat rendah sekali.
mereka diperlakukan seperti binatang, bahkan lebih dari binatang. Karena pada saat itu jika ada orang di mana dia itu mempunyai seorang anak perempuan, mereka itu akan merasa dirinya sendiri itu hina. Kemudian tradisi yang kedua ada sistem perbudakan. Nah, perbudakan tersebut mereka itu tidak mempunyai kehidupan yang bebas. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi, mereka disiksa, bahkan mereka juga dibunuh. Nah, teman-teman, dari dua pembahasan jenis kelompok masyarakat Arab tadi dapat kita simpulkan bahwa mereka itu mempunyai sifat dan karakter yang positif dan juga negatif, di mana untuk sifat positifnya itu mereka mempunyai kesadaran harga diri dan juga kehormatan mereka. Kemudian mereka juga setia terhadap suku dan pemimpin mereka. Kemudian yang ketiga ada mereka mempunyai gaya hidup yang sederhana. Sedangkan sifat negatifnya mereka itu yang pertama ada melakukan banyaknya kejahatan. Kemudian mereka tidak menghargai dan menghormati terhadap perempuan, dan yang ketiga ada sistem perbudakan yang merajalela. Maka dari itu kemudian datanglah Islam atau lahirlah Islam di kota Mekah dengan mengutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan juga Nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.